Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Anggi Subaktiar. Kali ini saya akan menerangkan tentang pengenalan COVID-5 sebagai salah satu cara tugas dari mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan dosen pengampu Ibu Sofia Sophia Labi. Oke, yang pertama, sini nama saya langsung ke pengertiannya. COVID-5 ini adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi maupun pemerintahan dalam mengelola dan manajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise. Nah, dengan hadirnya COVID-5 ini, informasi merupakan sumber daya utama bagi enterprise. Teknologi memegang peran penting yang dapat mengangkat fungsi informasi pada enterprise sosial, publik, dan lingkungan bisnis. COVID-5 memberikan layanan kerangka kerja secara komprehensif untuk membantu pemerintah dan manajemen IT dalam sebuah perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, jadi adanya COVID-5 ini sebagai sarana atau layanan kerangka kerja secara komprehensif yang nantinya akan membantu dari pemerintahan maupun manajemen IT atau organisasi di sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya proses pada COVID-5 sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu APO13 Management Security, yang kedua DSS 04 Management Continuity, dan yang ketiga DSS 05 Management Security Service. Nah, dari ketiga ini COVID-5 memberikan panduan dasar mengidentifikasi, mengoperasikan, dan memonitor setiap sistem untuk manajemen keamanan secara umum. Jadi dengan adanya proses ketiga ini, COVID-5 ini secara tidak langsung memonitoring keamanan dari manajemen sistem secara umum. Seperti itu. Nah, kemudian proses manajemen COVID sendiri itu ini ada beberapa tujuan gitu. Yang pertama, yang seperti ini proses manajemen IT-nya. Lalu kemudian ada tujuan utama pengembangan COVID-5 untuk keamanan informasi. Yang pertama itu menggambarkan keamanan informasi pada enterprise termasuk responsibilitas pada fungsi IT, kemudian aspek yang meningkatkan efektivitas manajemen dan keamanan informasi, dan yang ketiga itu hubungan dan jaringan keamanan informasi terhadap tujuan enterprise. Kemudian memenuhi kebutuhan enterprise untuk menjaga risiko keamanan pada level yang berwenang dan melindungi informasi. Yang ketiga, memastikan layanan dan sistem secara berkelanjutan dapat digunakan oleh internal external stakeholder. Yang terakhir itu mengikuti hukum dan peraturan yang relevan. Kemudian ada ISACA. ISACA mendefinisikan keamanan informasi. Salah satu itu ada 3, yaitu confidentiality, dimana artinya menjaga hak akses dan pengguna wewenang untuk melindungi privasi dan kepemilikan informasi. Lalu yang ketiga, integrity. Integrity berarti menjaga informasi dari modifikasi atau perusakan dan termasuk memastikan bahwa informasi yang ada merupakan informasi asli dan tidak ada penolakan atau non-repudiation jika akan dilakukan pembuktian terhadap sistem. Lalu yang ketiga, availability, yaitu memastikan dalam hal waktu dan kehandalan dalam mengakses serta menggunakan informasi agar selalu tersedia. Nah, kemudian prinsip COVID-5. Nah, COVID-5 ini memiliki 5 prinsip. Yang pertama itu meeting stakeholder need, yang artinya keberadaan sebuah perusahaan
untuk menciptakan nilai kepada stakeholdernya. Kemudian yang kedua itu covering the enterprise end-to-end, yaitu mengintegrasikan IT enterprise pada organisasi pemerintahan. Itu seperti mengakomodasi seluruh fungsi proses yang terdapat pada enterprise, lalu mengakomodasi seluruh stakeholder. Kemudian yang ketiga itu ada applying a single integrated network. Nah, itu COVID-5 dapat disesuaikan dengan standar dan framework lainnya serta mengizinkan perusahaan untuk menggunakan standar framework lainnya sebagai lingkup manajemen kerangka kerja untuk IT enterprise. Kemudian yang keempat itu ada enabling a holistic approach. Nah, sini terus yang terakhir itu ada sparking government from management. Nah, jadi ini ada 5 prinsip COVID-5. Kemudian di sini ada 7 COVID-5 enabler. Itu ada 7 enabler yang digunakan pada COVID-5. Yang pertama itu principle, policy, and frameworks. Jadi yang pertama ini. Kemudian yang kedua itu adalah proses. Lalu yang ketiga organisasi struktural. Yang keempat kultur, etik, dan behavior. Kemudian yang kelima information. Yang keenam service, infrastructure, and application. Lalu yang terakhir itu ada people skill and competencies. Nah, kemudian selanjutnya COVID-5 ini membedakan pemerintahan dan manajemen, yaitu untuk pemerintahan sendiri, pemerintah mengetahui kebutuhan, kondisi, dan pemeliharaan stakeholder, visi enterprise yang harus dicapai dengan melakukan peraturan skala, prioritas, dan membuat keputusan-keputusan penting, dan memonitor kinerja secara memastikan pencapaian dari tujuan yang menjadi goal. Itu untuk dari segi pemerintahan. Lalu untuk segi manajemennya, COVID-5 ini melakukan perencanaan, pengembangan langkah-langkah, dan monitoring aktivitas yang disesuaikan dengan tujuan pemerintah untuk mencapai goal yang diinginkan. Tuh. Nah, selanjutnya ini ada penggunaan COVID-5 enabler pada praktik implementasi keamanan informasi. Secara umum, COVID-5 mendefinisikan enablernya ke dalam dimensi yang dapat dilihat pada gambar tersebut, pada gambar ini, teman-teman. Nah, pada gambar ini, teman-teman. Nah, pendefinisian enablernya dalam bentuk dimensi akan memberikan cara sederhana dengan struktur agar dapat dengan mudah manajemen interaksi yang kompleks. Jadi ada seperti ini. Dimensinya itu ada stakeholder, goal, life cycle, good practice. Nah, kemudian selanjutnya itu ada role and struktur keamanan informasi. Nah, di sini ada beberapa rulesnya gitu. Seperti ini nih, teman-teman. Bisa dibaca. Nah, masuk ke kesimpulan. Jadi, COVID-5 Framework merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan di sebuah organisasi, pemerintahan, perusahaan, atau enterprise untuk membantu mencapai tujuan yang diinginkan. Pada COVID-5 sendiri, terdapat bagian yang khusus membahas tentang keamanan informasi yang dikenal dengan nama COVID-5 for Information Security, di mana dapat memberikan panduan secara komprehensif kepada perusahaan terkait aspek keamanan informasi pada sebuah perusahaan. Jadi COVID-5 ini adalah kerangka kerja yang nantinya yang bisa digunakan di suatu pemerintahan ataupun manajemen. Nah, yang diberi nama itu COVID-5 for Information Security, di mana dapat mengamankan aspek-aspek keamanan informasi pada suatu perusahaan ataupun di pemerintahan seperti itu, teman-teman. Nah,
Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.